Jadi pada malam hari ini para santriwan dan santriwati dan juga guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang pertemuan kedua kajian kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain, yaitu dalam fikih dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah yang ditulis oleh sahibul kitab, yaitu dalam kitab Fathul Mu'in. Maka sekarang kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu babus shalah. Sebelum kita mulai baca kitab, jadi kenapa di Fathul Mu'in beliau memulai dengan bab salat? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap kitab fikih yang kita buka, yang kita baca, biasanya itu di awal kitab thaharah. Tapi di sini kitab shalah. Jadi bahkan para ulama pun mengatakan bahwa sahibul Fathul Mu'in, pengarang Fathul Mu'in, berbeda dengan kebanyakan ulama dalam mengarang kitab. Biasanya kitab fikih itu di awal dengan kitab thaharah, tapi beliau memulai dengan kitab shalah. Di sini tentu ada beberapa hikmah atau beberapa alasan kenapa beliau memulai dengan kitab shalah tapi bukan kitab at-thaharah. Karena berdalil kepada hadis Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Jadi beliau lebih menulukan salat daripada bab-bab yang lain itu. Kemudian nanti di awal kitab beliau akan tetap juga akan membahas tentang kitab thaharah. Karena nanti kalau sudah masuk ke pembahasan tentang syarat sah salat, maka di situ kan dibahas tentang syarat sah salat, yaitu salah satunya bersuci. Dari situ baru memulai pembahasan kitab thaharah secara keseluruhan itu. Tapi tetap di awal beliau memulai dengan kitab salat. Kenapa? Karena lebih mendahulukan ibadah salat daripada yang lain. Karena pentingnya ibadah salat, maka pengarang lebih menulukan kepada bab salat. Kemudian kenapa di kitab fikih bab salat ini kan bagian dari kitabul ibadah? Kenapa didahulukan kitab ibadah dari kitab yang lain? Kenapa? Taqdiman li haqqillah. Karena lebih mendahulukan haknya Allah daripada hak yang lain. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih, biasanya kita menemukan di awal itulah kitabul ibadah atau babul ibadat gitu. Bab yang bahas tentang ibadat, yaitu thaharah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Habis itu baru setelah itu muamalat. Muamalat itu hubungan manusia dengan manusia. Maka didahulukan hubungan dengan Allah, habis itu baru dengan hubungan sesama manusia. Kemudian kenapa di kitab fikih itu didahulukan bab muamalat daripada bab al-munakahat, yaitu hubungan pernikahan atau tentang fikih nikah? Karena kebutuhan orang kepada muamalat itu lebih banyak daripada kebutuhan orang ke nikah. Nah, jadi kebutuhan orang kepada muamalat, yaitu jual beli, itu lebih mendominasi daripada pembahasan atau kebutuhan orang kepada bab nikah. Kemudian yang terakhir, kenapa diakhiri bab kitab fikih itu dengan bab al-jinayat, yaitu tindak pidana gitu. Karena biasanya kalau sudah terpenuhi syahwat perut, yaitu bab muamalat, jual beli, makan, minum dan seterusnya, dan juga sudah terpenuhi syahwat kemaluan, yaitu pernikahan dan lain-lainnya, maka biasanya terjadi tindak kejahatan atau pidana atau al-jinayah itu. Maka kitabul jinayah diletakkan di akhir bab kitab fikih. Kemudian kitabus shalah atau babus shalah itu. Kalau kita membahas tentang salat, berarti kita akan membahas tentang semua rincian-rincian tentang salat itu. Dari awal definisinya, kemudian rukun salat, syarat sah salat, syarat wajib salat itu. Apa yang membatalkan salat, kemudian sunah-sunah dalam salat itu. Nanti akan kita jelaskan seiring dengan pembacaan kitab di Fathul Mu'in itu. Babus shalah, pembahasan tentang bab yang membahas tentang salat itu. Wahia syar'an, secara syariat atau menurut istilah syariat, salat itu adalah aqwal, perkataan, dan af'al, perbuatan yang tertentu
Nah, muftatahatun dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim dan ditutup dengan salam. Ini adalah hakikat dari salat menurut syariat, atau dalam istilah usul fikihnya haqiqatun syar'iyyah. Oke, hakikat. Ketika antum ditanya apa itu salat, maka yang antum jawablah hakikat syariatnya. Salat itu adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu. Kemudian kenapa disebut solat yang aqwal, af'al yang kita lakukan setiap hari, ada ruku', ada sujud dan lain, itu disebut sebagai solat listimaliha ala solati lughatan. Karena solat yang kita lakukan sekarang, takbiratul ihram, ruku', sujud, itu mencakup makna solat secara bahasa, yaitu ad-du'a. Oleh karena itu, boleh kita banyak doa, boleh kita memperbanyak doa ketika solat. Kenapa? Karena inti solat itu doa. Inti solat itu doa. Oleh karena itu, boleh antum berdoa ketika solat, tapi dengan syarat pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia maka batal solat antum nanti. Kemudian di sini sebenarnya dinamakan dengan solat karena dia mencakup makna solat secara bahasa, yaitu ad-du'a. Oke, yaitu ad-du'a. Kemudian kalau kita lihat bahwa definisi solat aqwalun wa af'alun makhsusatun. Nah, aqwal perkataan dan perbuatan yang tertentu. Nah, jadi di sini ada para ulama menambahkan definisinya itu apa? Aqwalun wa af'alun makhsusatun ghaliban. Maksud ghaliban itu apa? Menurut kebiasaan. Nah, lalu nanti muncul pertanyaan, Ustaz, kalau sujud syukur apakah itu bagian dari solat itu? Sujud syukur atau sujud tilawah itu? Maka ini termasuk dari bagian dari solat itu. Kemudian Ustaz, bagaimana orang yang bisu solatnya? Kan tidak ada aqwal itu. Nah, apakah tidak sesuai dengan definisi? Sesuai. Oleh karena itu para ulama menambahkan aqwalun wa af'alun ghaliban. Nah, menurut kebiasaan solat itu berupa perkataan dan berupa perbuatan. Kalau misalnya ada orang yang bisu solat, maka itu juga dihitung sebagai solat. Kemudian kalau ada orang yang sedang diikat, bagaimana solatnya? Kan nggak ada gerakan itu, maka itu juga termasuk solat. Oleh karena itu para ulama menambahkan ghaliban. Ghaliban itu menurut kebiasaan solat itu berupa perkataan dan berupa perbuatan, maka tidak menafikan. Nah, dengan definisi ini tidak menafikan solat itu juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa bicara atau bisu, atau juga bisa dilakukan oleh orang yang sedang diikat di pohon atau di mana gitu. Lalu dia solat tanpa ada gerakan itu. Nah, kemudian para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mafrudatu al ainiyah. Nah, solat fardu ainiyah itu apa? Fardu ain, yaitu fardu atau kewajiban yang diwajibkan untuk masing-masing individu. Lah, maka di sini ada 5. Khamsun, berarti ini khabar itu. Khamsun fi kulli yaumin wa lailah, di setiap hari dan malam itu. Kemudian salat 5 waktu yang fardu ain ini juga disebut apa? Ma'lumatun minad dini bid darurah. Apa itu ma'lumatun minad dini bid darurah? Salat 5 waktu ini termasuk suatu maklumat atau suatu pengetahuan yang pasti dalam agama. Nah, kalau ada yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Oke. Jadi oleh karena itu ma'lumatun minad dini bidarurah. Orang yang mengingkari sesuatu yang sudah pasti dalam agama berarti itu bisa keluar dari Islam itu. Orang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, orang mengingkari kewajiban zakat gitu, orang mengingkari kewajiban haji, orang mengingkari kewajiban solat gitu. Maka dia telah mengingkari sesuatu yang sudah pasti dalam agama. Maka hukumnya apa? Fayukfaru jahiduha. Maka dia orang yang mengingkari jahiduha itu, dia orang yang mengingkarinya dihukumi sebagai kafir itu. Nah, kemudian salah satu keutamaan salat 5 waktu, kata musannif apa? Walam tajtami'u hazihil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu ini tidak ada kepada selain nabi kita Nabi Muhammad. Jadi ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk khususiyah atau keistimewaan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian selanjutnya, kapan difardukan salat 5 waktu? Wa furidat lailatal Isra'i, difardukan ketika malam Nabi melakukan Isra. Ya, ba'dan nubuwah, setelah berapa? Setelah ba'dan nubuwah bi asyri sinina wa salasati asyhur. Setelah 10 tahun kenabian lebih 3 bulan. Berarti 10 tahun lebih 3 bulan itu. Okey. Atau lailata sab'in wa ishrina min Rajab, malam 27 Rajab. Okey. Kemudian sekarang muncul pertanyaan, ketika solat difardukan di malam Isra, difardukan di malam Isra, lalu solat yang pertama Nabi lakukan itu solat apa? Kenapa tidak subuh? Apa? Kenapa? Karena belum ada penjelasan atau tata cara solat itu. Oleh karena itu, solat yang pertama dilakukan Nabi adalah solat zuhur. Oleh karena itu, kenapa disebut sebagai zuhur? Zuhur itu dikata zahara, li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam. Karena solat zuhur itu solat yang pertama yang muncul dalam Islam. Oke. Nah, kenapa? Karena tidak ada penjelasan tata cara solat di waktu subuh, maka belum ada kewajiban ketika itu melakukan solat subuh gitu. Nah, jadi di sini sebutkan walam tajib subha yaumi tilkal lailah. Tidak wajib subuh malam tersebut. Kenapa? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Karena tidak ada ilmu tentang tata caranya. Oke, tidak ada ilmu tentang tata cara solat subuh atau tata cara solat secara umum. Oleh karena itu apa? Dalam usul fikih itu bahwa kalau misalnya tidak ada penjelasan, maka itu tidak ada kewajiban untuk melakukannya gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang pembahasan syarat wajib solat. Syurutu wujubis solat. Oke, syarat wajib solat. Qala al-musannif innama tajibul maktubatu, diwajibkan salat yang 5 waktu bagi siapa? Ala kulli muslimin. Nah, bagi setiap orang muslim, walau fi ma madha, di tambahan syarahnya di hasyiah i'anah, walaupun dia sudah pernah Islam kemudian dia murtad waliyazubillah, maka dia tetap wajib salat ketika itu. Lah, bagaimana Ustaz? Dia kan tidak Islam. Bagaimana solatnya? Ketika dia masuk Islam nanti mesti diqadha solatnya. Zaman murtad. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi syarat wajib itu Islam. Walaupun Islamnya sudah ada sebelumnya lalu dia keluar dari Islam, maka dia memiliki tanggungan solat yang mesti dia bayar nanti kalau sudah masuk Islam. Berbeda dengan kafir asli. Apa itu kafir asli? Kafir yang sejak lahir itu, kafir asli, kafir yang sudah sejak lahir, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha kalau dia masuk Islam itu. Nah, di sini sebutkan watajibu ala kulli muslim. Oke, muslimin. Kemudian apa lagi? Mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang dibebani, atau artinya lah baligh akil, orang baligh dan berakal. Zakarin au ghairihi, laki-laki ataupun selain laki-laki. Oke, berarti semuanya diwajibkan itu, asalkan dia sudah mukallaf ketika itu. Kemudian baligh di sini, baligh ini tanda baligh kan ada 3. Bisa dengan ihtilam, yaitu keluar mani atau mimpi basah. Yang kedua bagi perempuan dengan keluar darah haid. Yang ketiga pakai umur, yaitu 15 tahun. Salah satu kalau sudah terjadi di dirinya, maka dia sudah baligh. Oke, maka dia sudah baligh gitu. Lah, akilin yaitu berakal, maka tidak wajib salat bagi orang gila atau orang yang hilang akal gitu. Laki-laki ataupun perempuan. Kemudian syarat yang ketiga, tahirin. Nah, tahirin itu orangnya suci. Suci itu maksudnya apa? Suci dari haid. Maka wanita haid tidak wajib salat. Bahkan kalau dia salat berdosa. Oke, justru ibadah bagi wanita haid ketika itu apa? Untuk tidak melakukan salat.
Bahkan kalau wanita haid melakukan solat dengan niat ibadah, maka hukumnya haram dan berdosa. Kemudian fala tajib, maka tidak wajib solat bagi kafirin asli, kafir asli. Oke. Yang kedua, sobiyin. Sobiyin itu apa? Sobiyin itu bukan anak bayi, tapi orang yang belum balik. Nah, jadi jangan kita pahami sobi ini anak bayi, otomatis tidak wajib kan? Bayi kan tidak bisa solat itu. Nah, tapi maksud sobi ini apa? Madunal bulugh, orang yang belum balik. Orang yang umurnya 5 tahun masih dianggap sebagai sobi, karena dia belum balik. Oke, karena dia belum balik. Kemudian wa majnunin, orang gila. Wa mughma alaih, orang yang pingsan. Kenapa orang pingsan tidak wajib solat? Karena akalnya nggak ada. Kan orang pingsan itu kan hilang akal itu, sementara gitu. Oke. Kemudian wasakran, orang yang mabuk. Nah, di sini disebut wasakran bila ta'addin. Sakran tanpa sengaja atau bila ta'addin. Maka sakran itu terbagi dua. Sakran terbagi dua. Ada orang yang mabuk sakranun bit ta'addi. Yang kedua ada sakranun bila ta'addi. Kalau bit ta'addi itu apa? Dengan sengaja. Oke, sakran dengan sengaja, yaitu mabuk dengan sengaja. Contoh, dia membeli khamar, lalu dia minum, lalu mabuk dia. Maka ini tetap dia kena taklif. Jadi sakran yang bita'addin dengan sengaja, dia membeli khamar lalu dia minum, maka dia memiliki tanggungan solat gitu. Tapi kalau dia tidak sengaja, contoh dia dikasih minum lalu dia mengira bahwa ini air biasa, air putih, lalu dia minum ternyata khamar, maka ini namanya sakran bila ta'addin. Oke, maka dia tidak wajib untuk solat itu. Nah, kemudian di sini sebutkan wasakrona bila ta'addin. Kenapa orang-orang yang tadi kafir asli, sobi, majnun, mughma alaih, sakran bila ta'addin tidak wajib solat? Alasannya apa? Li'adami taklifihim. Apa itu? Karena dia tidak dibebankan atau tidak ditaklif. Oke, ghairu mukallaf itu. Ghairu mukallaf itu. Kemudian wala ala haidin wa nufasa, dan juga tidak wajib solat bagi wanita haid dan wanita nifas. Nifas ini apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Oke. Kenapa? Li'adami sihatiha minhuma. Karena tidak sahnya solat dari keduanya. Siapa itu keduanya? Haid dan nufasa. Oke. Kemudian apakah wanita haid dan wanita nifas wajib mengqadha salatnya? Tidak. Wala qadha'a alaihima. Kenapa tidak wajib diqadha? Kenapa? Kalau puasa kan wajib diqadha kan? Tapi kenapa salat tidak wajib diqadha? Apa? Karena lil masyaqqah. Karena berat itu. Karena salat itu terus berulang setiap hari. Maka kalau diwajibkan mengqadha ketika itu, maka itu menyusahkan bagi wanita. Tapi kalau puasa enggak. Puasa kan cuma 1 bulan setahun kan? Maka mungkin wanita ini dia tidak berpuasa selama 10 hari misalnya, haidnya 10 hari itu. Maka dia bisa mengqadha nanti di bulan-bulan yang lain yang 10 hari ini. Maka itu tidak menyusahkan bagi dia. Kemudian wala qadha'a alaihima bal tajibu ala murtad. Bahkan wajib salat bagi orang yang murtad wa muta'addin bisukrin. Apa itu muta'addin bisukrin? Orang yang sengaja mabuk. Sengaja dia beli khamar, mabuk, maka dia wajib atau dia ditaklif untuk melakukan salat itu. Kemudian pertanyaannya, wanita kalau yang orang murtad itu kan tidak wajib solat. Maksudnya kalau dia lakukan solat ketika murtad, maka solatnya tidak sah. Tapi kalau dia nanti masuk Islam, maka dia wajib mengqadha atau membayar solat-solat yang dia tinggalkan ketika zaman murtad itu. Kemudian kalau kafir asli itu tidak diwajibkan untuk mengqadha solat-solatnya ketika di zaman kafir. Kenapa? Kenapa dibedakan antara murtad dengan kafir asli? Yang pertama, kenapa tidak diwajibkan bagi kafir asli untuk mengqadha? Karena
supaya dia tidak terberat masuk Islam itu. Nah, yang kedua, kenapa murtad wajib? Karena dia mempermainkan agama. Karena dia sudah Islam dulu, kemudian dia keluar lalu masuk lagi, maka membuat efek jera bagi si murtad gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, ini mungkin yang sering nanti ditanyakan, apakah kewajiban solat ini juga tertuju bagi orang kafir atau bagi orang Islam saja? Paham pertanyaan? Halil kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Ini pertanyaan yang sering terjadi kan. Apakah orang kafir itu dituntut untuk melakukan furu' syariah? Apa itu furu'? Masalah fikih, masalah ibadah. Kalau misalnya tidak, maka dia tidak kena azab. Ya kan? Karena dia tidak dituntut untuk melakukan. Lah, tapi kalau dia dituntut, maka dia nanti akan kena azab kalau meninggalkannya. Terus muncul pertanyaan, Ustaz, kalau orang kafir dituntut untuk melakukan solat, lalu dia solat ketika kafir, solatnya tidak sah, percuma saja gitu, ya kan? Percuma kan itu. Diperintahkan solat, tapi dia masih kafir, tetap tidak sah. Maka jawabannya adalah orang kafir tetap dituntut dengan furu' syariat, yaitu ibadah solat, zakat, puasa, haji. Walaupun di dunia dia tidak bisa melakukannya, tapi dia nanti kena azab 2 kali di akhirat. Kenapa? Ketika Allah menyuruh solat, seolah ketika itu Allah bilang apa? Aslim wa sholli. Masuk Islam dulu, baru solat. Ternyata orang kafir ini tidak mau masuk Islam. Otomatis dia tidak akan bisa solat, berarti kena 2. Nah, seharusnya dia masuk Islam. Dengan masuk Islam dia bisa melakukan solat. Ternyata dia tidak masuk Islam, otomatis dia solat tidak akan bisa. Maka dia nanti diazab 2 kali dibanding orang yang muslim. Orang muslim yang tidak solat, dia cuma diazab 1 kali. Kenapa? Karena dia sudah Islam, lalu dia tidak dia tidak melakukan solat itu. Tapi kalau orang kafir, dia melakukan dia meninggalkan 2 perintah, yaitu perintah untuk Islam dan perintah untuk solat. Coba orang kafir itu masuk Islam, pasti dia akan bisa solat, bisa berpuasa, bisa zakat, bisa haji gitu. Kemudian ini tentang hukum orang yang meninggalkan solat. Hukmu man taraka sholata atau hukmu tariki sholah. Hukum orang yang meninggalkan solat. Lah, di sini dibagi 2. Ada orang meninggalkan solat itu juhudan. Juhudan itu apa? Karena mengingkari kewajiban solat. Dia tidak percaya solat ini wajib itu. Lah, kemudian yang kedua, ada yang meninggalkan solat kenapa? Kaslan, malas itu. Tapi dia tetap mengakui solat itu wajib, tapi malas itu. Nah, di sini sebutkan wa yuqtalu, kata musannif, dibunuh. Nah, artinya apa? Orang muslim apa? Al-mukallaf, at-tahir, yang suci. Haddan, berarti dibunuhnya sebagai had. Oke, dibunuhnya sebagai hukuman atau hudud gitu. Bidarbi unuqihi, dengan memenggal lehernya. Oke. Kemudian dengan syarat kalau in akhrajahal maktubata amidan. Kalau dia sengaja meninggalkan salat wajib, amidan, sengaja, an waqti jam'in. Apa itu maksudnya? An waqti jam'in, yaitu dari waktu yang ketika itu waktu ini bisa dijamak salatnya. Contoh, antum pergi safar dari Bukit Tinggi ke Padang. Nah, lalu antum berangkat sebelum maghrib. Nah, nanti ketika waktu maghrib antum masih dalam perjalanan. Kemudian antum tunda salat maghrib ke waktu isya. Apakah antum termasuk orang yang meninggalkan salat? Tidak, karena di sini antum meninggalkannya untuk melakukan jamak nanti. Tapi kalau yang kasus seperti ini, dia meninggalkan salat dengan sengaja dan juga tidak melakukan jamak. Tidak meniatkan jamak takhir kah atau jamak takdim gitu. Nah, maka di sini hukumnya apa? Wa yuqtalu gitu. Nah, ingkana, ini syarat yang tambahan. Ingkana kaslan. Nah, ini tambahan ini kalimat baru. Ingkana kaslan, kalau dia meninggalkan salat itu gara-gara malas, ma'tiqadi wujubiha, tapi dia masih meyakini kewajiban salat.
Nah, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat, maka bagaimana tata caranya untuk menghukum orang-orang seperti itu? Yang pertama, ayas tatibah, diminta tobat lo. Nah, disuruh tobat. Illam yatub. Nah, kalau dia tidak bertaubat, ba'dal istitabah, setelah diminta untuk bertobat, maka baru yuqtalu. Lah, baru nanti yuqtalu gitu. Nah, jadi ini masih sambungan dari yang kalimat yang pertama. Yang pertama tadi apa? Wa yuqtalu. Yang pertama al-muslimu in akhrajaha al-maktubata amidan an waqti jam'in laha. Kemudian apa lagi yang kedua? In kana kaslan ma'tiqadi wujubiha illam yatub. Nah, jadi nanti antum kalau baca kitab jangan setengah-setengah. In kana kaslan. Nah, lalu kalau malas berarti boleh bunuh gitu. Nah, kan itu. Masih ada sambungannya. Apa itu? In kana kaslan ma'tiqadi wujubiha. Kemudian yang ketiga, illam yatub, dia tidak bertobat ba'dal istitabah. Setelah diminta bertobat. Kemudian menjadi pertanyaan, siapa yang berhak melakukan ini? Jangan nanti antum main hakim sendiri kan itu. Ini yang berhaklah hakim atau pihak yang berwajib gitu. Oke, maka jangan kita langsung yang mengeksekusinya gitu. Oke. Kemudian di sini disebutkan wa ala nadbil istitabah, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan sunnah untuk meminta orang yang malas itu untuk bertobat, maka kalau kita bunuh dia la yadmanu man qatalahu qabla taubah. Paham ya maksudnya? Tadi kan disebutkan orang yang meninggalkan sholat gara-gara malas, maka disunahkan untuk disuruh tobat dulu. Lah, disuruh tobat dulu gitu. Lah, atau dipaksa dia untuk sholat gitu. Nah, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa sunnah untuk meminta orang ini untuk bertobat, kalau kita bunuh sebelum dia bertobat gimana? Apakah kita kena kisos? Tidak. Kalau kita mengambil pendapat menyuruh tobat ini sunnah. Tapi kalau pendapat mengatakan bahwa kalau ada orang meninggalkan sholat gara-gara malas, maka wajib disuruh tobat dulu. Jangan langsung dibunuh. Kalau antum langsung bunuh baru kena qisas. Tapi kalau yang pendapat kedua mengatakan bahwa istitabah itu hukumnya sunnah, meminta orang itu bertobat hukumnya sunnah, maka kalau antum bunuh dia sebelum bertobat boleh. Maksudnya boleh apa? Tidak kena qisas, tapi berdosa. Nah, oke. Di sini disebutkan la yatmanu man qatalahu. Nah, dia tidak terkena tanggungan atau tidak terkena qisas bagi yang membunuhnya qabla taubah, sebelum taubat, lakinnahu ya'sam, akan tetapi dia berdosa. Oke, akan tetapi dia berdosa. Kemudian ini untuk ketentuan hukumnya. Habis itu setelah itu tentang kalau dia sudah meninggal atau kalau dia sudah dibunuh gara-gara dia dibunuh ketika itu tidak mengakui kewajiban sholat, atau dia meninggalkan sholat gara-gara malas, habis itu sudah disuruh tobat masih belum melakukan sholat, maka dibunuh. Lalu bagaimana kita menyikapi terhadap jenazahnya? Nah, dia mati dalam keadaan apa? Nah, di sini disebutkan wa yuqtalu kufran. Nah, dibunuh dalam keadaan kafir. Jika intarakaha jahidan wujubaha, jika dia meninggalkan sholat itu mengingkari kewajibannya. Kalau yang meninggal itu orang kafir, bagaimana kita sebagai orang muslim? Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Oke, la yughassal wa la yusalla alaih. Ini nanti akan ada rincian di tentang pembahasan sholat jenazah nanti. Jadi jenazah kafir itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan ketika itu. Kenapa? Karena inti dari solat itu apa? Ampunan, doa minta ampun kan? Sedangkan dia tidak diampuni karena dia sudah kafir itu.